Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sutri Juwita dari kelas 1C Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah pengatur konsentrasi ion H+ dalam cairan tubuh. Ion H+ sebagai hasil dari metabolisme C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3 menjadi H+ ditambah HCO3- H+ dalam plasma adalah pH plasma darah, yaitu sama dengan 7,4. Sistem Dafar atau buffer menghambat perubahan pH besar jika ada penambahan asam atau basa. Pengertian pH. pH sama dengan log H+. pH sama dengan 7 menjadi larutan netral. pH kurang 7 menjadi larutan asam. pH lebih 7 menjadi larutan basa. Keseimbangan ion H+ bisa dilihat di samping atas saya. Keseimbangan asam basa dalam tubuh, yaitu di dalam tubuh gas CO2 dapat bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Di samping itu, asam dapat berasal dari proses metabolisme. Asam ada yang mudah terurai dalam tubuh, misalnya H2CO3, dan ada yang tidak dapat terurai, misalnya asam laktat. Keseimbangan asam basa dalam tubuh perlu dijaga karena adanya perubahan ion hidrogen atau pH sedikit saja dari nilai norma dapat menyebabkan gangguan kesetimbangan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Keseimbangan asam basa dalam tubuh tergantung pada konsentrasi H+. Regulasi asam basa. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa diperlukan 1. Sistem penyanggaan atau buffer, 2. Sistem pernapasan, 3. Sistem renal. Sistem Dafar. 1. Asam karbonat atau bikarbonat menjadi sistem Dafar di cairan ekstraseluler untuk asam non-karbonat. Protein menjadi sistem Dafar di cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. 3. Hemoglobin menjadi sistem Dafar di eritrosit untuk asam karbonat. 4. Fosfat atau sistem Dafar di ginjal dan cairan intraseluler. Sistem respirasi menjadi CO2 adalah hasil metabolisme sel 220 ml atau mnt, tepat pengeluaran di paru, atau ventilasi. Dampak terhadap pH adalah PCO2 naik, pH turun, asidosis. PCO2 turun, pH naik, alkalosis. Kadar CO2 dan pH merangsang koreseptor yang kemudian akan mengatur pusat pernapasan. Hiperventilasi meningkatkan kadar CO2 dalam darah. Hiperventilasi merupakan menurunkan kadar CO2 dalam darah. Regulasi pernapasan dalam keseimbangan asam bisa dilihat di atas samping saya. Pengaturan konsentrasi hidrogen cairan ekstraseluler oleh ginjal, seperti sekresi ion-ion hidrogen, reabsorpsi ion-ion bikarbonat baru, produksi ion-ion bikarbonat baru. Regulasi ginjal dalam keseimbangan asam basa. Sekresi H+ ke dalam filtrat dan reabsorpsi HCO3- ke cairan ekstraseluler menyebabkan pH ekstrasel meningkatkan. HCO3- di dalam filtrat diabsorpsi. Laju sekresi H+ meningkatkan akibat menurunnya pH cairan tubuh atau meningkatnya kadar aldosteron. Selanjutnya, sekresi H+ dihambatan jika pH urin kurang 4,5. Gangguan keseimbangan asam basa. Asidosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah proses metabolisme, sedangkan asidosis respiratorik
dan alkalisis respiratorik adalah proses respirasi. Asidosis metabolik dan alkalisis metabolik salah satu penyebab karena ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam basa oleh ginjal. Selanjutnya, asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik terutama disebabkan oleh kelainan pada pernapasan. Persamaan Hedrosson dan Hasselbalch yaitu asidosis HCO3 per CO2 di cairan ekstraseluler sehingga pH atau ion H naik. Bila rasio menurun karena penurunnya HCO3 disebut osidosis metabolik. Bila rasio menurun karena meningkatnya CO2 disebut asidosis respiratorik. Gangguan keseimbangan asam basa. 1. Asidosis respiratorik atau hiperventilasi menjadi rentesi CO2 menjadi H2CO3 naik menjadi H+ naik. 2. Alkalosis respiratorik hiperventilasi menjadi CO2 banyak yang hilang menjadi H2CO3 turun menjadi H+ turun. 3. Asidosis metabolik diare DM menjadi HCO3- turun menjadi PCO2 naik menjadi H+ naik. 4. Alkalisis metabolik muntah menjadi H+ turun menjadi HCO3 naik menjadi PCO2 turun. Bisa dilihat di samping atas. Kompensasi sistem pernapasan terdapat asidosis metabolik. Bisa dilihat di atas samping saya. Analisis gangguan asam basa juga bisa dilihat di atas samping saya. Kuasa gangguan keseimbangan asam basa. Alkalisis respiratorik adalah akibat pengeluaran CO2 berlebihan pada hiperventilasi pada keadaan 1. Gangguan emosional, 2. Demam, 3. Kelainan cerebral, 4. Pemakaian ventilator yang tidak adekuat. Alkalisis respiratorik ringan atau fisiologik, kadar O2 rendah pada pendaki tempat tinggi. Selanjutnya, asidosis respiratorik adalah akibat penumpukan CO2 dalam darah akan meningkatkan H2CO3 pada keadaan 1. Kerusakan MO, 2. Emfyema, 3. Asma, 4. Pneumonia. Selanjutnya, alkalosis metabolik adalah akibat kelebihan bikarbonat pada keadaan pemberian diuretika, kelebihan asteroid, muntah, kelebihan pemberian Na bikarbonat atau obat alkali seperti obat gastritis dan peptik. Asidosis metabolik atau akibat kekurangnya HCO3 atau kelebihan CO2 pada keadaan 1. Banyaknya penimbunan asam, 2. Diare, 3. Muntah, 4. Keracunan karena penyerangan asetil salisilat dan metil alkohol, 5. Intoksikasi alkohol, 6. Pemberian NaCl berlebihan. Inilah hasil presentasi saya. Jika saya salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.